يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita akan membahas tentang al-kabair, dosa-dosa besar, yaitu al-khamru. Al-khamru ini artinya sesuatu yang menghilangkan akal. Bisa diartikan seperti itu. Atau mungkin bisa diartikan juga adalah minuman keras, tetapi tidak terbatas hanya kepada minuman keras, karena secara bahasa khamru itu adalah yang menutup akal. Jika sesuatu itu menutup akal, maka dia akan merusak manusia. Manusia punya keinginan, punya syahwat, punya birahi, punya emosi. Kalau itu semua tidak terkendali, maka akan terjadilah kerusakan. Bagaimana jika manusia punya emosi tapi tidak terkendali, atau punya birahi tidak terkendali, atau dia punya keinginan, hasrat tidak terkendali, maka akan rusak. Yang mengendalikan itu semua adalah akal. Dan inilah perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka ahlu al-filsafat ketika mendefinisikan manusia adalah hewan natiq. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Karena membedakan antara manusia dan hewan-hewan yang lain adalah masalah pikiran. Hidup sama-sama hidup, sama-sama makan, sama-sama punya hasrat, tapi membedakan adalah natiq. Manusia itu berakal. Bahkan kedudukan akal di manusia itu kedudukan yang memuliakan manusia. Salah satu data atau buah bukti yang jelas bahwasannya manusia itu adalah orang yang memiliki akal, merupakan kemuliaan dan kehormatan. Banyak sekali dari Al-Quran. Banyak sekali dari Al-Quran. Ya, maaf sebelumnya. Ini kalau di teras luar kedengaran nggak suara kita, Pak? Pengurus masjid? Ada. Kedengarannya. Kalau di teras di bawah tangga dikasih buat akhwat saja di situ boleh nggak? Karena saya lihat ini akhwat kalau disuruh naik tangga nggak semua anak muda ya, ada orang tua gitu. Ada Ustaz, ini ada. Jangankan yang tua, kita aja yang muda naik tangga kadang-kadang ya bagus sih buat jantung, bagus buat otot, bagus. Tapi kadang-kadang orang tua kalau bisa di bawah saja, kalau bisa ya, kalau seandainya bisa di bawah, di luar buat akhwat, atau memang sedikit di ruangan bawah buat akhwat, sedikit saja buat orang tua, sehingga mereka tidak perlu naik ke atas. Kembali kita sebelum membicara tentang masalah khamr. Akal itu adalah pembeda manusia dengan hewan yang lain. Itu akal. Karena manusia pun hewan. Hewan itu asal kalimat dari hayat. Hayat itu hidup.
Maka semua yang hidup itu hewan sebenarnya. Tapi manusia hewan natik. Manusia itulah hewan yang berakal. Di antara dalil bahwasanya kemuliaan manusia itu adalah akal. Ketika Allah menciptakan khalifah, Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah." Yaitu pemimpin. Khalifah itu penerus, pewaris, meneruskan kekuasaan di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka malaikat mengatakan, apakah kamu akan menjadikan yang merusak dan menumpahkan darah di muka bumi ini? Lalu Allah mengatakan, Allah ciptakan Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu Allah 'allama Adam. Allah berikan Adam ilmu semuanya. Kemudian Allah ajarkan juga malaikat asma, nama-nama tersebut. Lalu Allah berkata pada malaikat, "Ya malaikat, sebutkan nama-nama yang kami ajarkan." Allah subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengatakan, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu kami kecuali yang Kau ajarkan." Maka Allah berkata kepada Adam, "Ya Adam, udhkur, ya Adam, sebutkan nama-nama." Adam sebutkan nama-nama yang Allah ajarkan yang tidak bisa disebutkan malaikat. Setelah jelas keutamaan Adam ini, dia memiliki akal, dia memiliki ingatan, dia memiliki ilmu, dan malaikat tidak memiliki itu. Maka Allah katakan, "Usjudu li Adam." Sujudlah kalian kepada Adam. Setelah dinampakkan tentang perbedaan keutamaan Adam dibanding makhluk yang lain. Jadi di sini Allah jadikan kita sama, wal basar wal fuad, pendengaran, penglihatan, hati. Kullu ulaika anhum mas'ul. Semua ini adalah menjadi alat kita untuk mencari ilmu. Mencari ilmu dengan telinga, mencari ilmu dengan melihat, atau mencari ilmu dengan fuad, dengan hati, perasaan, fitrah, jiwa. Ini semua Allah berikan alat ini kepada manusia agar manusia la'allakum ta'qilun, agar kita berakal. Kalau sudah dipahami kemuliaan manusia ada pada akalnya, maka sangat tidak masuk akal manusia merusak akalnya. Bagaimana bisa dia merusak sesuatu yang memuliakan dirinya? Kenapa manusia lebih mulia daripada hewan yang lain? Jawabannya akal. Lalu khamr itu adalah perusak akal. Maka dikatakan khamru, yaitu menutupi akal, nggak pakai dan nggak bisa akal itu berfungsi ketika sudah menggunakan khamr. Orang yang mabuk itu orang yang hilang akal. Dia menjatuhkan dirinya kepada kehinaan. Dari ini maka Islam mengharamkan segala sesuatu yang menghilangkan akal, karena akal itu pembanding, membeda antara manusia dengan makhluk yang lain. Dan itulah yang menyebabkan manusia diberikan oleh Allah tanggung jawab khalifah di muka bumi. Maka manusia yang menghilangkan akalnya, baik dengan sengaja seperti minum khamr, maka itu termasuk perbuatan yang paling jelek, yang paling hina. Bagaimana manusia kalau dia punya marah tapi nggak punya akal, maka akan rusak. Atau dia punya nafsu dan dia tidak punya akal. Perhatikan ini. Kembali kepada bahasa Arab, akal. Dalam bahasa Arab itu asal kalimat uqal. Uqal, kalau orang Arab biasa pakai surban, lalu di kepalanya ada yang hitam berputar di kepalanya. Itu dalam bahasa Arabnya itu uqal. Kenapa itu dikatakan uqal? Karena itu mengikat agar yang di kepala tidak jatuh. Akal dikatakan akal karena dia mengikat nafsu, mengikat emosi, mengikat diri agar bertindak yang benar. Ketika ikatan ini diputus, dihilangkan, maka akan terjadilah kerusakan. Jadi ini Islam mengharamkan khamr. Sebelum Islam datang mengharamkan khamr, di zaman jahiliyah, minuman keras itu berupa sesuatu yang sangat biasa bagi mereka. Di setiap keadaan, di setiap meja, di setiap makan, di setiap berkumpul, pasti ada khamr di sisi mereka.
Jadi khamar di zaman jahiliyah itu mungkin seperti kita minuman teh saja sudah. Dan sebagian negeri Islam, nasallallahu salamul afiyah, ada yang seperti ini, terutama yang dekat-dekat Eropa, negara-negara dingin, itu khamar seperti es teh manis di tempat itu, di mana-mana ada. Maka dari itu, Islam ketika menurunkan haramnya khamar itu tidak sekali turun, perlahan. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya khamar itu diturunkan dengan sekali turun, tentu banyak orang tidak mau masuk Islam. Maka 3 tahapan turunnya khamar dan diharamkan khamar. Tahap pertama adalah memberikan anjuran dan memberikan pemahaman bahwasannya khamar itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Ini bahasa yang sangat lembut. Sebelum masuk ke dalam pengharamannya, Allah mengajak mereka berpikir bahwasannya khamar itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Tadi mudarat hilangnya akal, itu pasti banyak sekali mudarat kesehatan, pasti banyak sekali mudarat. Kalau dibilang manfaatnya, hampir tidak ada manfaat. Oh, menghangatkan badan, apalagi kalau dikatakan ada, sangat sedikit manfaatnya. Maka dari dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mereka bertanya tentang khamr dan maisir, katakanlah di dalamnya ada dosa yang besar. Ismun kabir wa manafi'u linnas, dan di dalam juga ada manfaat bagi manusia. Allah akui ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, dan dosa, kejelekan, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ini ayat yang pertama yang ingin menegaskan jauhkan khamar, walaupun tidak tegas, tapi ingin mengatakan khamar itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat dan dosanya besar, atau kejelekannya besar, mudaratnya besar. Ini tahapan pertama. Di sini pun kita mendapatkan sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita. Ambil sebuah kaidah di dalam kehidupan kita, bahwasannya sesuatu yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, tinggalkan. Ini jadi kaidah. Apa saja yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, tinggalkan. Kalau kaidah ini sudah dipahami, kadang-kadang orang tidak bisa membedakan kaidah dan menerapkan kaidah. Di dalam Islam, kaidah manfaat yang paling tinggi itu adalah manfaat agama. Manfaat agama ini tidak boleh terganggu dengan manfaat apapun. Kamu dapat manfaat dunia besar 1 miliar, tapi agama kamu rusak, itu manfaatnya lebih besar atau mudaratnya lebih besar? Karena manfaat agama di dalam Islam lebih tinggi. Ada jenjang-jenjang manfaat yang berbeda-beda. Ya, jadi manfaat agama itu tidak bisa ditukar dengan manfaat apapun. Seperti orang bilang, Ustaz, kan pelacuran juga ada penghasilan, membuka lapangan kerja. Kita katakan, sebesar apapun penghasilan yang kau dapatkan dari tempat pelacuran, dari pajaknya, dari ekonominya, dari lokasi yang tumbuh di sana ekonomi, kita katakan mudarat lebih besar, haram. Kenapa? Rusaknya agama. Yang kedua adalah rusaknya jiwa. Rusaknya jiwa ini tidak bisa diganti dengan rusaknya harta atau rusaknya kehormatan atau bahkan rusaknya akal. Rusaknya akal. Jiwa kita, mana yang lebih rela kita korbankan, Pak? Jiwa atau harta? Saya dapat manfaat harta, tapi jiwa terancam, maka kita katakan itu kejelekannya lebih besar daripada manfaat.
Timbang itu. Contoh lain, ya. Jadi yang kedua, manfaat setelah manfaat agama, manfaat yang paling tinggi apa? Jiwa. Jiwa tidak bisa diganti dengan apapun. Bahkan terkadang untuk mempertahankan agama, jiwa pun perlu dikorbankan. Karena agama itu lebih tinggi. Manfaat jiwa, ya. Kita ingin mengajak kepada teman-teman, saya ulang sedikit, sebelum diharamkannya khamar, turun ayat Al-Quran yang memberikan pertimbangan bahwasanya khamar itu dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti lahir dari sini sebuah kaidah, apapun yang kejelekan yang lebih besar daripada manfaatnya, tinggalkan. Saya memberikan kepada teman-teman kaidah atau ketentuan bagaimana menimbang manfaat lebih besar daripada mudarat. Letakkan manfaat yang tertinggi adalah manfaat agama. Ini manfaat yang tertinggi. Kamu kerja, kerjaanmu baik, posisimu baik, penghasilanmu baik, agamamu rusak, maka katakanlah itu ismuhuma akbar min naf'ihi. Mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami dalam agama kami. Yang kedua, kita bilang manfaat yang terbesar setelah itu apa? Jiwa. Kalau jiwa terganggu, maka tidak ada yang bisa menggantikan jiwa. Saya mau tanya sama Bapak, Bapak lebih baik hilang harta atau hilang nyawa anak? Hah? Harta. Itu sudah pasti kan? Sudah pasti seperti itu. Maka terkadang ini jadi kaidah. Kenapa? Terkadang kita tidak mengambil hak kita berupa harta yang kita tahu itu hak kita untuk menyelamatkan jiwa. Kenapa? Karena jiwa lebih mahal daripada harta. Dalam Islam, kalau kita atau contoh kita dirampok, lebih baik kita berikan harta kita atau pasti kita mati? Maka jawabannya berikan harta. Harta bisa berganti, bisa datang, bisa pergi, tapi jiwa tidak akan bisa berganti. Dan ini yang ketiga, akal, jiwa, harta. Ada yang memasukkan harta, ada yang memasukkan kehormatan. Kehormatan terkadang lebih tinggi daripada harta. Cuman gara-gara harta, kehormatannya dia jual. Yang keempat, harta, kehormatan keempat. Yang kelima, ada yang mengatakan akal. Akal ini kelima. 5 perkara ini di dalam hidup kita harus menjadi prioritas utama untuk kita jaga. Agama, jiwa, harta, kehormatan, akal. Jika salah satunya berbenturan dengan yang lain, maka timbanglah yang paling tinggi di antara yang lain. Mau contoh? Saya contohkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamr itu tidak langsung diharamkan. Awalnya dianjurkan untuk dijauhkan. Kenapa tidak langsung diharamkan? Apa kata hadits Aisyah tadi? Takut manusia tidak akan mau masuk Islam. Yang rusak bukan lagi jiwa, tapi yang rusak agama. Padahal kalau dibiarkan khamr itu terus ada, yang rusak jiwa, akal. Tapi dalam rangka menjaga agama di waktu itu, maka Allah mengulur waktu sampai mereka baik agamanya, baru Allah haramkan khamr. Menjaga agama lebih dikedepankan daripada menjaga jiwa, bahkan menjaga akal. Tapi tidak akan pernah berbenturan antara jiwa dan akal, kecuali dalam keadaan tertentu.
Contoh, saya mau contohkan Pak dalam kaidah tadi Pak. Karena ini penting untuk kita dalam kehidupan mengambil keputusan. Kadang-kadang kita bingung, mudarat nggak sih buat saya mengambil keputusan ini? Apa dasar kamu mengatakan mudarat dan tidak? Ketika kamu hanya menganggap bahwasannya masalah itu adalah uang, terkadang ini menjadi sumber masalah. Contoh, saya katakan, kalau ada orang yang ingin membunuh kita dan mengatakan ucapkanlah ucapan kafir atau kau kubunuh, apa yang kita lakukan? Ucapan-ucapan kafir, ya, mengucapkan ucapan kafir merusak agama atau tidak? Tadi sementara kita bilang agama yang paling tinggi. Bagaimana kaidah yang kita sampaikan tadi? Jawabannya, ketika kita mengucapkan kalimat kafir dan dipaksa, tidak rusak agama kita, karena kita tetap beriman. Yang nggak boleh itu ketika dipaksa ucapan kafir dan hati kita condong kepada kekafiran. Kalau hati kita tetap condong kepada keimanan dan hati kita tetap tenang kepada keimanan, ucapan lisan saja yang kafir merusak agama atau tidak? Tidak. Maka boleh mengucapkan kafir. Saya mau contohkan lagi. Kalau ditanya sama saya, Ustaz, saya punya uang, tapi saya baru lulus kuliah. Mana yang lebih baik bagi saya, Ustaz? Haji atau nikah? Ini keputusannya pasti berkaitan dengan mana yang lebih manfaat. Apa jawaban kita? Nikah. Nikah bisa wajib, bisa sunnah. Haji bisa wajib, bisa sunnah. Tidak, wajib. Haji itu wajib, rukun Islam. Loh, kok gitu saya haji, Ustaz? Belum tentu juga. Lalu apa jawabannya? Kamu timbang mana maslahat untuk dirimu. Bagaimana cara menimbang maslahat? Tadi urutannya. Ustaz, memang saya tahu haji itu wajib, tapi kalau saya tidak nikah, saya khawatir agama saya rusak. Saya tergoda dengan wanita, saya bisa putus, bahkan naudzubillah saya bisa zina. Apa kita bilang? Nikah kan? Tapi haji juga wajib, Ustaz. Wajib menjaga agama. Karena menjaga diri itu lebih wajib daripada melakukan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Melakukan ketaatan masih dikaitkan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuai kemampuan. Meninggalkan yang haram, Allah tidak pernah mengatakan bahwasannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena meninggalkan yang haram itu wajib, harus. Contoh lain. Ini banyak yang terjadi sih. Banyak terjadi sama teman-teman yang bukan satu dua pertanyaan, hampir mirip dengan pertanyaan tadi. Ustaz, saya mau nikah lagi, baik atau tidak? Apa jawabannya? Apakah sama semua jawabannya? Tidak. Mana yang maslahat buat ini? Kayaknya saya kalau melihat Ustaz, maslahat Ustaz. Jangan bersama dirimu dengan orang lain. Karena beraneka ragam, hidup sudah tentram, agama sudah baik, kebutuhan kepada itu pun sebenarnya nggak ada. Kalau dia lakukan, rusak harta dia, rusak keluarga dia, rusak rumah tangga dia. Mudarat atau maslahat jadi? Mudarat. Tapi kalau enggak, saya betul, kalau saya tidak melakukan, saya mungkin bisa jatuh kepada sini. Saya mungkin lemah agama saya mungkin bisa futur. Katakan apa? Jaga agama. Makanya para ulama juga ketika berkaitan dengan masalah poligami, wajib atau tidak, itu sebenarnya tidak dijawab mutlak, karena semua orang punya maslahat dan mafsadat tergantung keadaan dirinya. Kita kembali pada pembahasan kita. Islam mengajarkan kepada kita untuk pandai melihat, memandang maslahat dan mafsadat. Tapi maslahat yang tidak boleh diganggu gugat itu adalah maslahat agama untuk diri kita. Kemudian maslahat jiwa, maslahat harta, maslahat kehormatan, dan maslahat akal. 5 maslahat ini, 5 pondasi yang harus dijaga dalam kemaslahatan, walaupun kadarnya berbeda-beda dan kadar agama yang tertinggi. Kadar agama tertinggi.
Jadi contoh lain, ada seorang laki-laki, dia ditawarkan kerja di Abu Dhabi, di perminyakan. Masya Allah, gajinya dolar. Dolarnya seandainya UMR pakai UMR Abu Dhabi, bayar dolar juga cukup. Tapi persyaratannya dia harus tinggalkan anak istrinya. Apakah kita bilang silahkan ambil, atau kita bilang jangan ambil? Ini semua kembali kepada 5 hal tadi. Agamamu terjaga tidak? Keluargamu terjaga tidak agama? Akalmu terjaga tidak? Jiwamu terjaga tidak? Kehormatanmu terjaga tidak? Kalau tidak terjaga, agamamu tidak terjaga, keluargamu agama tidak terjaga, jangan. Kalau lebih baik tidak usah kemana-mana, walaupun hanya bersama keluarga. Tapi kalau ternyata enggak usah, insya Allah kami sabar dalam waktu 4 tahun ini, komitmen, bisa jaga diri, jaga agama, jaga kehormatan. Anak-anak kami dititipkan di pondok pesantren, insya Allah bisa. Silakan, gak ada yang mengharamkan. Intinya, mukmin harus pandai melihat maslahat dan mafsadat buat diri. Timbangan maslahat dan mafsadat 5 hal tadi. Timbangannya adalah agama, jiwa, harta, kehormatan, dan akal. Ini 5 timbangan yang harus terus diperhatikan. Kembali, Allah mengharamkan khamar. Allah sebelumnya belum mengharamkan khamar. Allah cuma mengatakan jauhi khamar, padahal merusak akal, merusak jiwa, karena membuat penyakit. Tapi apa? Kalau diharamkan dari awal, akan merusak agama. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu lebih menjaga agama. Tapi masuk hal kedua. Ini fase yang kedua. Kapan fase kedua? Allah sudah mulai melarang. Tidak boleh kau mabuk, tapi waktu tertentu. Kapan itu tidak boleh mabuk? Ketika sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau dekati sholat dan kau dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau sadar apa yang kau ucapkan. Jadi kalau sudah sadar apa yang diucapkan, barulah boleh sholat. Ini larangan kedua, atau tahapan kedua dalam melarang. Dilarang di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau dilihat dilarang waktu tertentu ini, berarti waktu sholat kan 5: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau mereka minum zuhur, pasti mabuk sampai asar. Tidak akan bisa di zuhur siang mabuk. Kalau mereka minum asar, bisa jadi mabuk sampai maghrib atau bahkan sampai isya. Maka cuma sedikit waktu mereka untuk boleh mabuk, yaitu di malam hari. Mereka mabuk malam, paginya bangun, sholat subuh. Kalau mereka masih ingat, dipersempit untuk meninggalkan kebiasaan mereka yang sudah menjadi turun-menurun minum khamr. Ketika hal ini sudah terbiasa, barulah turun ayat Al-Quran yang menegaskan tentang haramnya khamr dalam surat Al-Maidah ayat 90-91. Tegas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fastanibu. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, maisir, judi, wa ansab, mengundi nasib, wa azlam, ya, azlam rizqun min amali syaitan, yaitu mengundi nasib, berhala. Disamakan antara khamr, judi, mengundi nasib, berhala disatukan. Allah tegaskan kalimatnya rizqun. Rizqun itu kalimatnya najis. Bisa diartikan najis itu rizqun. Maka para ulama berselisih pendapat di sini, kalau begitu apa hukum khamr, najis atau tidak? Karena kalimat rizqun itu kalimat yang bisa diartikan najis. Suatu hari baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah buang air kecil di padang pasir, dan dia minta kepada sahabatnya diambilkan 3 buah batu untuk dia membersihkan kemaluannya. Istinja, istijmar.
Didatangkan 2 batu, yang satunya adalah kotoran keledai yang sudah kering. Rasul pakai batu dan kotoran keledai yang kering, Rasul mengatakan ritsu. Sementara keledai itu kotoran, sebagian ulama berpendapat najis karena keledai itu tidak boleh dimakan. Kalimat di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, Allah mengatakan khamr ritsu. Khamr itu adalah ritsu. Maka dengan ini banyak ulama atau sebagian ulama menganggap khamr itu najis. Begitu mereka minum yang najis ke dalam perut mereka, najis. Begitu juga ketika mereka menggunakan obat-obatan, heroin atau apapun itu yang disuntikkan, najis. Permasalahannya, najis ini mereka masukkan ke dalam tubuh, maka pasti haram. Bagaimana kalau yang najis ini terkena badan? Maka mengatakan harus dibersihkan. Apakah najisnya sama seperti najis anjing yang dibersihkan dengan 7 kali dengan pasir? Jawabannya tidak. Karena ini najisnya sama seperti najis kotoran, pipis, air besar, itu kan nggak perlu 7 kali, cukup dibersihkan dan hilang zatnya, sudah dianggap suci. Ini bagi mereka yang berdalil khamr itu najis. Ada ulama yang berpendapat khamr itu nggak najis, dan ini juga pendapat. Apa dalil mereka? Quran yang sama, surat Al-Maidah yang sama. Kenapa Quran yang sama? Karena di dalam Quran ini disebutkan 3 atau 4. Ada khamar, ada judi, ada berhala, ada mengundi nasib. Semuanya dikatakan ritsu. Sekarang, apakah orang main kartu ketika kartunya dipegang sama dia, tangan dia jadi najis? Atau maaf, ketika dia pergi ke suatu tempat peribadatan yang di situ disembah selain Allah, patung yang disembah selain Allah, Borobudur contohnya, dia pegang patung Borobudur, apakah tangan dia jadi najis karena itu adalah berhala? Mereka katakan ya enggak, itu enggak najis karena itu benda, tidak najis. Lalu ini kan satu konteks, khamar, judi, mengundi nasib, juga berhala, satu konteks. Mengapa yang diharamkan secara zahir itu cuma khamar? Kalau begitu jawabannya, kalau tidak mengharamkan kartu tadi, tidak mengharamkan berhala, menajiskan ya, maksudnya tidak menajiskan fisiknya, maka khamar pun fisiknya tidak najis. Tapi najis dalam ayat ini adalah najis maknawi, menjijikkan, ingin menggambarkan sesuatu yang sangat jijik dan jangan kau dekati. Sama seperti ketika Allah berbicara tentang orang musyrikin. Bahkan ketika Allah berbicara tentang orang musyrikin, Allah gunakan lafaz yang lebih jelas, innamal musyrikina najas. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, kata Allah. Apakah orang musyrik itu najis berarti kita salaman dengan dia, kita terkena najisnya? Atau kita pinjam bajunya yang bekas keringat dia, walaupun sudah dicuci sedikit tapi masih ada bau keringatnya, apakah najis? Yang benar, ini juga pendapat Syafi'i, orang musyrikin tidak najis fisik, tapi najisnya adalah maknawi. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah meminjam baju perang orang Yahudi. Kalau seandainya fisik mereka najis, harusnya baju perang itu pun najis bagi mereka. Baju perang itu pun najis bagi mereka. Tapi ternyata Rasulullah pernah meminjam. Rasulullah pernah makan di rumah orang Yahudi dengan menggunakan alat-alat makan mereka. Kalau seandainya dikatakan najis, tentulah Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Jadi khamar, kembali kepada khamar. Apakah khamar itu najis jika dikenakan ke badan? Maka jawabannya tidak. Tapi dia najis secara maknawi, artinya tidak pantas dan tidak boleh bagi seorang untuk mendekatinya. Ini 3 fase di dalam Islam mengharamkannya khamr. Mengharamkannya khamr. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, saya ingin bertanya sedikit Pak, masalah bagaimana dengan orang yang sudah kecanduan Ustaz? Kita nggak berbicara khamr, mungkin kecanduan heroin atau mungkin kecanduan yang lebih berat daripada itu.
Kalau dia sudah saking kecanduannya langsung diberhentikan, itu akan memudaratkan dia. Mungkin dia akan sakit, mungkin dia akan langsung mungkin meninggal. Apakah boleh tetap diberikan dosis-dosis yang dengan dosis itu perlahan dia akan keluar dari kebiasaan jelek? Ya, maka jawabannya ini tentu tidak jauh dari keputusan medis. Pertama, apakah medis menetapkan bahwasannya betul orang yang sudah ketergantungan, terutama heroin atau misalnya, kalau dilepaskan begitu saja dia akan cepat, dia akan sakit, bahkan dia akan gila atau mungkin dia akan mati karena dia telah kecanduan dengan sangat besar. Kalau dikatakan iya, maka yang memberikan dosis pun itu harus ke dokter. Karena dosisnya bukan dalam rangka untuk memberikan dia atau bukan dalam rangka untuk berbuat yang zalim, tapi dalam rangka mengobati. Jadi pemberiannya berikutnya adalah pengobatan. Maka di sini dibahas juga apa hukum pengobatan dengan heroin. Karena heroin itu kan menghilangkan akal. Ya, para ulama membolehkan kalau dalam rangka menyelamatkan jiwa. Kenapa heroin tidak dibolehkan? Menghilangkan akal. Akal harus dijaga, betul, tapi jiwa harus dijaga. Ini manfaat dan mudarat. Ketika akal dan jiwa berbenturan, mana yang didepankan? Menyelamatkan jiwa atau menyelamatkan akal? Menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa. Sama seperti ketika seorang wanita ingin sesam. Sebenarnya apa hukum melukai diri? Lalu dia memberikan kepada suntikan-suntikan mungkin yang akan menyebabkan dia tidak sadar, hilang akal. Itu semua kan melakukan sesuatu yang sebenarnya dalam Islam gak boleh. Kita gak boleh melukai diri kita tanpa ada manfaat. Tapi untuk menyelamatkan jiwa si bayi dan jiwa si ibu, dan diberikan dengan dosis yang baik sesuai kebutuhannya, dilakukan oleh ahlinya, maka para ulama memfatwakan boleh. Karena kembali lagi berbenturan antara kebutuhan jiwa dan mungkin bisa merusak akal atau merusak badan. Kembali di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika diturunkannya haram khamr, para sahabat sebagian mereka pergi kepada sebagian yang lain mengabarkan bahwasannya khamr telah diharamkan, wujilat adlan lisyirik, bahkan dijadikan itu salah satu pemaling daripada kesyirikan. Berpendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar berpendapat bahwasannya khamr itu akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Bahkan dia dikatakan ummul khaba'ith, yaitu induk dari segala kejelekan. Dilaknat peminumnya dan selain daripada itu. Nah, dalam hadis ada 10 orang yang terlaknat berkaitan dengan khamr. Ada 10 orang yang terlaknat berkaitan dengan khamr. Di antaranya ya disebutkan di sini dilaknat, lu'inat khamr ala asyarat awjuh. Pertama, khamrnya terlaknat. Kemudian kedua, pembuatnya terlaknat. Yang ketiga, pemesannya terlaknat. Yang keempat, penjualnya terlaknat. Yang kelima, pembelinya terlaknat. Yang keenam, pemikulnya, yang bawain, yang nganter, kurirnya terlaknat. Yang berikutnya mahmul ilaih, yang minta dibawakan terlaknat. Akhirul zamanah, jual beli, dia makan harganya terlaknat. Syaribuha wasaqiha, peminumnya dan juga bartendernya, ya orang yang memberikan minuman. Dia nggak minum, saya nggak pernah minum khamr Ustaz, tapi dia menuangkan minuman kepada orang. Ini 10 orang yang termasuk terlaknat dalam khamr. Saya ulang, yang pertama adalah khamrnya sendiri, yang kedua pembuatnya, yang ketiga yang pemesan untuk dikuatkan, yang keempat adalah penjualnya, yang kelima adalah pembelinya, yang keenam adalah yang memikul, yang membawa, kurirnya, yang keenam yang minta dibawakan, dan
Yang ketujuh, yang memakan harganya, makan keuntungannya. Yang kedelapan adalah peminumnya. Yang kesembilan adalah penuangnya, atau yang kesepuluh adalah penuangnya. Ya, maka di sini juga apa hukum menjual, menyewakan? Kita sewakan ruko kita untuk orang jual khamr. Sewa menyewa halal, tapi kita sewakan untuk orang yang menjual khamr, kita termasuk bagian. Itu nggak boleh, haram. Seperti itu perbuatan yang diharamkan, ya. Walaupun kecil. Karena dalam sebuah hadis dikatakan kullu muskirin haramun. Kata Rasulullah SAW, semua yang memabukkan itu haram. Ini jadi kaidah bahwasanya yang haram itu bukan minuman saja. Karena ada sebagian mazhab yang berpendapat yang diharamkan itu yang memabukkan cuma minuman atau minuman yang terbuat dari anggur. Kalau tidak terbuat dari anggur, maka tidak haram. Ini pendapat yang sangat lemah. Karena di dalam hadis katakan kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan itu haram. Apalagi zaman sekarang banyak sekali alat-alat memabukkan yang bukan diminum. Bisa jadi cairan yang disuntikkan atau mungkin mereka hisap. Itu semua haram, yang penting memabukkan. Ya. Kemudian di sini dikatakan juga dalam hadis lain. Jadi di sini Abdullah bin Umar menganggap minum khamr itu dosa besar, dan ini pendapat yang benar. Sehingga di zaman Rasulullah SAW peminum khamr itu dicambuk 40 kali cambukan. 40 kali cambukan, ya. Dan cambukannya, ya subhanallah, cambukan yang betul-betul, bahkan beberapa kali cambukan bisa menginsankan orang, saking sakitnya cambukan. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, dicambukan ditambah menjadi 80 kali cambukan. Maka para ulama sekarang bertanya atau membahas, berapakah cambukan yang terbaik untuk peminum khamr? 40 atau 80? Allahu a'lam. Apa yang diputuskan oleh Umar menjadi 80 cambukan itu sebenarnya keputusan yang sesuai syariat juga. Bukankah Rasulullah SAW hanya 40? Ya, Rasulullah mengatakan 40, tapi Rasulullah pernah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnah khulafa rasyidin. Kalian harus mengikuti juga sunnah khulafa rasyidin. Maka ini kembali kepada keadaan imam, keadaan daerah, keadaan. Umar berpendapat mencambuk 80 karena di waktu itu orang sudah mulai bergampang-gampangan dengan cambukan 40. Sehingga Umar mencambuknya menjadi 80 agar mereka tidak bergampang-gampangan dalam minum khamr. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau ditanya lagi, Ustaz, itu di zaman Umar yang dicambuk itu orang muslim aja atau non muslim? Maka jawabannya, semua yang berada di bawah kekuasaan pemerintah muslim harus mengikuti keputusan pengadilan. Jadi bisa jadi non muslim, bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi musyrik. Semuanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dicambuk. Ya, jadi haramnya minum khamr ini bukan hanya untuk orang Islam. Dalam sebuah riwayat, man syaraba al-khamru fajliduh, fa in ada fajliduh, wa in syaribaha fajliduh, wa in syaraba rabi'a faqtuluh. Barang siapa minum khamr, cambuklah. Kalau dia ulangi lagi, cambuk lagi. Kalau dia ulangi minum lagi, cambuk lagi. Kalau dia minum lagi yang keempat, bunuh dia. Ini masalah berikutnya. Apakah orang yang berulang minum khamr sampai 4 kali dibunuh oleh pemerintah, ditegakkan had? Maka di sini Allah a'lam. Ada yang berpendapat dengan pendapat hal seperti itu. Tetapi sebagian ulama mengatakan ini tidak halal seperti itu, ya. Karena ada beberapa kejadian juga di zaman para sahabat atau setelah para sahabat, orang-orang yang berulang minum khamr. Sampai ada zaman Rasulullah SAW, zaman Rasulullah, orang udah 3 kali datangkan minum khamr, dicambuk berulang. Sampai salah seorang sahabat yang ikut lihat mempersaksikan pencambukan itu mencela dia.
Kata Rasulullah SAW, la tu'inu ala akhik, la tu'inu syaitan ala akhik. Ini adab Rasulullah yang luar biasa. Jadi ini ada orang minum khamar, dicambuk. Balik kedua kali minum khamar, dicambuk. Balik ketiga kali minum khamar, dicambuk. Sahabat melihat dia marah, sampai melaknat dia, mencela dia. Apa kata Rasulullah? La tu'inu syaitan ala akhik. Jangan bantu syaitan untuk menyesatkan saudara. Padahal ini orang sudah 3 kali berbuat minum khamar, Rasulullah tetap mengatakan la tu'inu syaitan ala akhik. Jangan bantu syaitan untuk saudara. Maksudnya bantu syaitan apa? Ketika kau laknat dia, berarti kau membantu syaitan untuk dia tersesat. Karena orang laknat itu adalah orang yang tersesat. Jangan bantu syaitan untuk saudara. Rasulullah melarang kita menghina, mencela, bahkan melaknat orang yang minum khamar. Jadi bedakan khamar terlaknat tidak. Hadis tadi, peminumnya, pembawanya, pembelinya, pemerasnya, yang memesan terlaknat, itu perbuatan. Perbuatannya terlaknat, pekerjaannya terlaknat. Adapun orangnya, maka kalau dia masih muslim, masih beriman kepada Allah, tidak dilaknat orang. Artinya kita tidak melaknat dia secara personil. Karena melaknat orang secara personil itu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau secara perbuatan, secara pekerjaan, kita katakan itu pekerjaan terlaknat. Menjual khamar atau membawakan khamar itu pekerjaan terlaknat. Allah ya. Ada yang mengatakan hadis tadi sahih. Hadis tadi sahih bahwasannya 4 kali minum khamar itu dibunuh. Tapi ada yang mengatakan hadis itu dhaif dan sahih dengan beberapa syawahid. Kalau dikatakan hadis itu adalah sahih, ada yang berpendapat juga hadis tadi mansukh, telah dihapus karena telah waraddahu Ahmad Syakir fi bahtsil mustafid fi tahqiq ala Musnad Ahmad wa bahth hadha sana wa fi risalah mustaqillah qarabah 100 safhah sama kalimatul fasl fi qatl mudmin al-khamr. Intinya Syekh Ahmad Syakir punya buku, judulnya adalah kalimat fasl, kalimat yang tegas, kalimat yang jelas di dalam membunuh orang yang kecanduan khamr. Intinya sebagian ulama menganggap walaupun 3 kali, 4 kali berulang tidak dibunuh, tetap dicambuk. Dan ini pendapat yang lebih dikuatkan oleh sebagian para ulama. Nasallallahu salam. Dalam hadis yang lain dari Amr bin Harith radhiyallahu anhu, dari Amr bin Shu'aib an Abi yang jadi berkata, yaitu Abdullah bin Umar, ini sanadnya hasan. Rasulullah SAW mentaraka salat sukar marrah wahid, faka'anna makana dunya wa ma 'alayha fasudibaha. Barang siapa yang meninggalkan sholat sekali saja karena mabuk, maka seolah-olah dia dunia yang dia miliki telah diambil. Barang siapa yang meninggalkan sholat 4 kali karena mabuk, maka hak atas Allah ya meminumkan orang tersebut dengan tinil khobar. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa itu tinil khobar? Tinil khobar adalah usaratu ahli jahannam. Tinul khobar adalah kotoran-kotoran para penghuni neraka jahanam. Ini menunjukkan dalil yang jelas haram dan kerasnya besarnya peminum khamr. Dalam hadis yang lain Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, inna 'ala Allahi ahdan. Allah memiliki perjanjian. Barang siapa yang minum yang memabukkan, maka Allah akan meminumkan dia tinul khobar. Apa itu tinul khobar ya Rasulullah? Tinul khobar itu adalah cairan penghuni neraka dan kotoran penghuni neraka. Riwayat Muslim. Ini hadis yang sahih, ancaman bagi mereka yang minum khamr. Barang siapa yang meminum khamr di dunia, maka diharamkan bagi dia di akhirat. Hadis Bukhari Muslim. Hadis ini ya, barang siapa yang meminum khamr di dunia, maka haram bagi dia di akhirat. Hadis Bukhari Muslim. Hadisnya jelas, tetapi Islam
Dan para ulama menjadikan sebuah kaidah, barang siapa yang menyegerakan sesuatu yang belum waktunya, maka haram sesuatu itu untuk dia. Jadi kaidah Pak, barang siapa yang menyegerakan sesuatu untuk dia yang belum waktunya, maka sesuatu itu akan haram untuk dia. Contoh, khamar haram buat kita. Kita segerakan, padahal ini adalah untuk di akhirat. Karena kita menyegerakan yang belum waktunya untuk kita, diharamkan akhirat untuk kita nanti di akhirat. Contoh yang lebih sering, ini contohnya juga, barang siapa yang menyegerakan belum waktunya, maka diharamkan untuk dia ketika waktunya. Contohnya begini, dia tahu suaminya hartanya banyak, ini perempuan pengen harta suaminya, tapi pada Allah suami nggak meninggal. Na'udzubillah, dia racunin suaminya supaya dia dapat harta warisan. Dia menyegerakan kematian suaminya yang harus sebelum disegerakan. Karena dia bunuh, maka dia haram bagi dia warisan. Kenapa dia membunuh? Ingin menyegerakan warisan yang belum waktunya, haram bagi dia untuk mengambil warisan itu. Contoh lain, para ulama menjelaskan juga Pak, orang yang berzina sebelum nikah. Orang yang berzina sebelum nikah itu ketika sudah ketahuan zina, dinikahi atau diharamkan menikah. Maka para ulama menggunakan kaidah ini, barang siapa yang menyegerakan belum waktunya dan belum halalnya, maka diharamkan bagi dia untuk dihalalkan. Jadi kalau dia sudah ketahuan berzina, maka sebenarnya para ulama mengatakan tidak dinikahkan. Dan ini masalah, dan ini baik. Karena kalau dinikahkan, na'udzubillah, banyak sekali kerusakan terjadi. Bahkan salah satu pemuda-pemuda non-muslim, cara mereka untuk menikahi wanita muslim adalah muslimah dihamilkan. Karena pasti tahu kalau sudah hamil akan dinikahkan. Ini kerusakan. Para ulama mengatakan seharusnya orang yang melakukan sebelum halal diharamkan untuk itu menjadi halal. Tidak boleh bagi dia. Di sini kembali pada hadis, barang siapa yang minum khamar di dunia, Allah haramkan untuk dia di akhirat. Jadi barang siapa yang menyegerakan sesuatu yang belum halal untuk dia, maka tidak akan pernah menjadi halal bagi dia. Dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan, "Inna mudminul khamr in mata laqiyallahu ka'abil wasan." Orang yang mudminul khamr itu artinya kecanduan. Apa ya? Alkoholik orang sekarang bilang. Orang yang alkoholik itu kalau meninggal dalam keadaan alkoholik, ka'abidul wasan, dia bagaikan penyembah berhala. Apa hubungannya? Kita tutup hadis ini, tapi kita ingin menjelaskan apa hubungannya alkoholik dengan hamba terhadap berhala. Dari sisi apa penghamba? Dari sisi apa persamaannya, Pak? Ada yang bisa tahu? Alkoholik dengan penghambaan kepada berhala. Apa sisi kemiripannya? Walaupun kita katakan nggak mirip sama, karena menyembah berhala musyrik, dosa besar, bahkan keluar dari Islam. Alkoholik tidak bisa keluar dari Islam. Tetapi ada sisi kemiripan di antara keduanya. Kebergantungan kepada makhluk yang sangat besar. Maka itu orang-orang yang menjadi budak dunia, kan ada yang dikatakan budak dunia, ada yang dikatakan budak harta, ada yang dikatakan budak pakaian, ada yang dikatakan budak minuman. Dia rela jual rumahnya, dia rela kerjanya murni habisannya untuk itu. Kalau sekarang ada orang apa? Budak judi. Dia rela berantem sama istrinya, gajinya habis hanya untuk judi. Itu budak judi. Karena ketergantungannya sehingga menyebabkan dia rela mengorbankan apapun ada pada dirinya. Bukankah itu penghambaan berarti? Kepembudakan. Maka dikatakan orang yang alkoholik seperti budak atau hamba kepada berhala. Allah alam, ini pembahasan yang kita bahas tentang berkaitan tentang khamr. Ya, di pertemuan akan datang di antara dosa besar adalah ujub, kagum terhadap diri sendiri. Ini yang akan kita bahas
di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan dosa-dosa. Allahu a'lam. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhalangnya minum khamar di akhir pagi yang sedang minum khamar, bagaimana kalau orang itu sudah bertaubat, apakah tetap terhalang dari minum khamar di akhirat? Atau memang dia bisa? Ya, bagaimana dengan orang hadis tadi? Barang siapa yang minum khamar di dunia tidak akan minum khamar di akhirat. Bagaimana dengan orang yang telah taubat? Maka taubat itu akan menghancurkan semua dosa-dosa. Bukankah dulu Umar bin Khattab adalah peminum khamar? Umar bin Khattab adalah al-qawarid. Bahkan dia, sebagian riwayat dikatakan tidak ada waktu orang melihatnya kecuali dia sedang mabuk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melihat surga untuk Umar bin Khattab, istana di surga, bidadari di surga, bahkan sungai-sungai di surga mengalir ke istananya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Bagaimana dengan hadis? Dengan orang yang memahami bahwasannya orang yang minum khamar tidak akan diterima sholatnya arba'ina yauman. Orang yang mabuk tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Allah a'lam. Hadis seperti ini, kalau seandainya kita anggap sahih, bukan berarti maknanya orang yang mabuk walaupun sudah sadar tidak boleh sholat 40 hari. Itu berarti udah melakukan kesalahan 2 kali. Udah mabuk dia nggak sholat. Jadi bagaimana? Kalau seandainya hadis ini sahih atau perkataan ini sahih, maka kita katakan dia tetap sholat. Loh, kenapa tetap sholat? Tapi kan sholat tidak diterima. Tetap sholat karena sholatnya akan menggugurkan kewajiban, tapi belum tentu menjadi pahala. Karena dalam sholat itu ada 2 keadaan. Sholat itu menggugurkan kewajiban dan mendapatkan pahala. Kalau dia sholat, maka telah gugur kewajiban, adapun pahalanya Allah. Kalau dia nggak sholat, dia tidak menggugurkan kewajiban dan tidak dapat pahala. Tapi kalau dia tidak minum khamar, maka gugur kewajiban dia dan dia dapat pahala. Jadi kalau ada yang berkaitan dengan tidak akan diterima sholat 40 hari, bukan berarti tidak sholat. Artinya sholat dia tetap wajib, harus dia kerjakan, tetapi pahalanya belum tentu menjadi sebuah pahala bagi dia. Hanya menjadi penggugur kewajiban saja untuk dia. Allah a'lam. Ya, ada lagi yang lain silakan. Ya, sebentar Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di satu daerah itu ada banyak peminum yang mabuk-mabukan kayak gitu ya. Sementara di daerah itu juga memang juga ada orang-orang yang juga memang ada masjid juga di situ dan sebagainya. Nah, ini biasanya apa yang harus kita lakukan terhadap pemabuk-pemabuk itu, sementara kita ingin daerah itu nyaman, Ustaz. Oke. Ya. Yang pertama, kita ketahui bahwasannya jika ada kemaksiatan di satu daerah, maka hukum Allah, azab Allah tidak memilih orang. Bahkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan diazab sementara ada orang saleh di tengah kami? Maka Rasul mengatakan, iya, selama kejelekan itu lebih mendominasi. Artinya orang jelek itu nampak terang-terangan, lalu dia mendominasi dari sisi jumlah, mendominasi dari sisi keadaan, mendominasi dari sisi semua dia mendominasi. Maka ini azab akan turun walaupun di tengah ada orang soleh. Pertanyaan berikutnya, bagus, bagaimana sikap kita Ustaz kalau di lingkungan kita ada orang yang mabuk-mabukan? Ya, kalau di lingkungan kita ada orang mabuk-mabukan, sebenarnya yang wajib menghentikan mabuk-mabukan itu adalah pemerintah, polisi, penegak hukum, karena mereka lah yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Sikap kita melaporkan ke polisi, melaporkan ke aparatur negara, itu yang terbaik. Tapi kalau kita lihat, oh ini kayaknya orang-orang gak usah dilaporin ke polisi, Ustaz, kita nasihatin juga dia berhenti, nasihatin.
Tapi kalau orang ini nasihatnya nggak berhenti, masih tetap melakukannya, ini lebih jauh Pak. Maaf, bolehkah kita sebagai warga sipil mengumpulkan massa lalu menumpahkan darah dikarenakan ada orang yang mabuk-mabukan di tempat kita? Ini masalah fikih sebenarnya. Ada perkumpulan anak preman, Ustaz, dikasih tahu nggak bisa, ya sudahlah, kita sama-sama parangi aja, Ustaz. Bawa parang sama parang. Kan barang siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kita rubah dengan tangan sekarang, Ustaz. Jawabannya adalah jiwa itu lebih mulia. Tadi kan kita sudah bilang, jiwa sama akal tinggi mana, Pak? Jiwa sama akal tinggi jiwa. Tuh, kalau gitu kamu takut? Bukan takut, lihat maslahat dan mafsadah. Jadi saya tidak setuju dengan orang yang membubarkan dengan membunuh, membakar, atau mengeksekusi sendiri tanpa ada kewewenang dari pemerintah. Kalau semua orang melakukan itu, Pak, akhirnya jadi barbar gitu ya. Lihat tetangga sebelah kayaknya bawa cowok orang, Ustaz. Itu perempuan kayaknya bukan sama cowoknya, dimasukin ke kos-kosannya, udah kita rajam aja, Ustaz. Subhanallah, barbar kita jadi akhirnya. Kalau begitu rusak semua kita. Setiap orang menghakimi orang lain tanpa ada pengadilan, akan rusak atau tidak, Pak? Rusak. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita laporan ke polisi? Sudah dilaporkan, Ustaz, tapi polisi tetap ya begitu-gitu aja, Ustaz. Yang pasti kewajiban di hadapan Allah sudah gugur. Itu yang pasti. Kamu sudah melapor ke polisi, kamu sudah nasihati, tapi tetap terlaksana. Yang pasti kewajibanmu di depan Allah sudah gugur. Walaupun mungkin lingkunganmu belum sesehat yang kau inginkan, tapi jangan sampai pula kita salah melakukan hal yang salah, ya. Karena kadang-kadang anak muda ini dikasih semangat. Hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa lihat kemungkaran, ayo ubah dengan tangannya. Saya nggak setuju. Bukan saya nggak setuju. Para ulama mengatakan nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena itu kewajiban pemerintah dan kita tidak boleh menumpahkan darah tanpa ada pengadilan yang jelas. Itu akan mengantarkan kepada barbar kehidupan yang seperti kehidupan tidak ada hukum. Nggak boleh seperti itu. Allah. Ya, lagi yang silang bilang. Terkait dengan pengambilan keputusan dari manfaat agama sampai manfaat akal itu, Pak Ustaz. Manfaat agama dan manfaat akal. Sampai manfaat akal. Sampai manfaat akal. Bagaimana jika kita bingung tidak bisa memilihnya sendiri, jadi kita melakukan sholat istikharah, sampai sejauh mana kita bisa mendapatkan keputusan atau jawabannya itu? Masya Allah. Jadi betul Pak. Kita terkadang, termasuk kita semua ini belajar, tahu itu urutan, tapi ketika aplikasi dalam kehidupan itu sangat sulit. Contoh ya, maslahat dan mafsadah. Teman-teman, saudara kita sepakat, saudara kita di Palestina harus kita bela. Kita sepakat Israel itu adalah zalim. Kita sepakat Palestina itu adalah negeri kaum muslimin. Cuman apakah cara yang terbaik sekarang? Kan seperti itu. Kita cuma lihat berita lalu kita berkomentar. 17 Oktober 2024 Hamas mengebom Israel dengan beberapa bomnya dan bisa tembus. Dan itulah satu-satunya bom yang tembus. Setelah 17 Oktober itu sampai Oktober tahun ini, balasan Israel nggak berhenti setahun, Pak. Habislah itu kota Gaza. Maslahat atau mafsadat? Jawabannya. Lah, Ustaz, kita berani, Ustaz, kita jihad. Bukan masalah jihad. Masalah di mana akal, di mana jiwa, di mana harta. Masalah berani dan nggak berani. Kenapa Rasul pindah dari Mekah ke Madinah? Apakah Rasul takut pindah ke Madinah? Maka itu, maaf, saya sangat-sangat tidak setuju dengan orang yang mengatakan, ayo kita lawan, tapi nggak pakai akal. Ini Buya Hamka menyebutkan dalam kitabnya Tasawuf Modern, sifat berani adalah sifat terpuji. Tapi setelah itu di paragraf-paragraf berikutnya, jangan kamu berani seperti babi. Kenapa berani seperti babi? Karena babi itu, siapapun yang masuk ke hutan, dia akan serodok. Suatu hari pernah masuk tank masuk ke hutan. Begitu tank masuk dulu dan serodok sama dia, pecah kepala babinya.
Itu berbagi kata siapa, kata Buya Hamka. Ya. Intinya pertanyaannya kadang kita dramatis, Ustaz. Ya termasuk ini. Masalah ini aja dramatis. Betapa banyaknya pemuda-pemuda yang nggak mengerti masalah dan mafsadat. Dikiranya takut, dikiranya bukan. Masalah dan mafsadat itu kembali kepada para ulama. Ada waktu-waktunya kita ini nggak bisa mengambil masalah dan mafsadat kecuali lihat fatwa ulama, apa pendapat para ulama. Itulah di situ baru kemurnian. Coba contoh Pak, kenapa sih para ulama demonstrasi mengharamkan? Ustaz itu mah ulama bayaran, gak ada hubungan dengan uang, gak ada hubungan dengan partai. Kenapa? Cuman pengen mengatakan jiwamu lebih berharga daripada harta yang mereka ambil. Cuman pengen menyampaikan itu. Jiwamu, ketentramanmu, amanmu, sholatmu, ibadahmu itu lebih berharga daripada harta yang mereka ambil. Jadi bukan karena, tapi ketika kita sampaikan ini masalah apa? Apakah ada nyampe sebagian orang tidak nyampe akal ke situ? Oh enggak, yang masalah ada tetap turun. Coba turun kemarin ke jalan, berapa yang mati, berapa yang kebakar, apa masalah? Oh ada masalah sebagian, Ustaz. Jiwa lebih berharga daripada harta. Jadi pada waktu itu kita diam dalam kemungkaran. Prinsip Islam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Saya ingin menegaskan dan saya ingin mencontohkan bahwasanya ternyata ada masalah dan mafsadat yang harus kita kembalikan kepada para ulama. Dalam poin-poin tertentu kita nggak bisa melihat masalah dan mafsadat karena kekurangan ilmu kita, karena kekurangan pengalaman kita, karena kepolosan diri kita, terutama anak-anak muda. Lalu berbicara tentang istikharah, istikharah itu datang adalah bukan dikarenakan ketidaktahuan mana masalah dan mafsadat, tapi istikharah itu adalah perbuatan minta penegasan kepada Allah agar dimudahkan mana yang terbaik. Kita udah tahu yang terbaik adalah anak muda, yang terbaik adalah nikah. Udah tahu yang terbaik nikah. Apakah ketika dia sudah tahu yang terbaik nikah dia tidak istikharah? Tetap dia harus istikharah, karena istikharah itu bukan dalam tahapan kamu tidak ada pilihan, tapi dalam keadaan kamu minta dipertegas mana yang lebih baik. Itu istikharah. Jadi ada bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang berilmu kalau kau tidak tahu. Di dalam Al-Qur'an juga dikatakan wasyawirhum, ajaklah musyawarah orang-orang yang tahu. Kemudian lakukanlah istikharah. Apa jawaban istikharah tadi, Ustaz? Pertanyaan berikutnya. Kalau sudah istikharah apa jawabannya, Ustaz? Apakah ada jawaban khusus Rasulullah menjawabnya? Jawabannya tidak. Kullu muyassarun lima khuliqa. Kau lakukan yang kau anggap terbaik dan kau akan dimudahkan apa yang dianggap terbaik. Ketika ternyata kita udah enggak, saya yang akan saya lakukan adalah A. Dan saya sudah istikharah saya A. Lakukan A. Lakukan. Ternyata ketika kau melakukan yang A ini Allah palingkan. Berarti yang A tidak baik. Bukan berarti kita tidak berbuat sampai dipilihkan oleh Allah. Enggak, kita berbuat mana yang menurut kita baik setelah kita bertanya, setelah kita musyawarah, setelah kita menimbang, lakukan yang terbaik. Lalu berdoa, ya Allah, kalau ini baik bagiku mudahkan. Kan dikatakan dalam doa istikharah begitu. In kunta ta'lam anna hadzal amru khairun lidini wa ma'ashi wa aqibatul amri. Ya Allah, kalau kau tahu perkara ini baik untuk agamaku, untuk hidupku dan akibatku nanti, segerakan untukku. Kalau kau tahu perkara ini jelek untukku, agamaku dan akibatku nanti, fasrifhu anni, palingkan dia dariku. Jadi lakukan apa yang menurut kita baik setelah bertanya, biar Allah yang memalingkan. Allah. Jadi jawabannya, bagaimana jawaban istikharah? Allah palingkan dari kita sesuatu yang tidak baik. Ya, silakan. Satu lagi ya. Berkaitan sama ketergantungan orang itu, kalau yang dilakukan ketergantungan dengan rokok. Iya, sampai meninggal tidak bisa melepas Rokoknya. Iya, rokok tidak menghilangkan akal. Tidak menghilangkan akal, tapi merusak jiwa. Tadi kita bilang 5 yang harus dijaga dalam diri. 5 dia jaga: agama, jiwa, harta, kehormatan, akal. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh dirimu. Yang namanya bunuh diri itu bukan berarti dia langsung
membakar dirinya, langsung membunuh kata itu makna membunuh diri. Tapi di antara makna membunuh diri adalah perlahan demi perlahan membunuh diri, juga dikatakan membunuh diri. Maka rokok itu haram. Rokok itu haram, Pak. Karena sepakat para dokter, rokok itu dapat membunuh, merusak paru-paru. Lu katanya dulu makruh, Ustaz, zaman para ulama dulu makruh. Iya, ketika penelitian para dokter belum sampai kepada puncak mengatakan rokok memudaratkan. Bahkan di awal, di bawah perkataan Imam Syaukani. Coba bayangkan, Imam Syaukani itu tahun berapa? Imam Syaukani itu, ya, di abad-abad ke-10 Imam Syaukani. Berarti sudah 400-500 tahun lalu. Di bawah fatwa zaman sekarang, Imam Syaukani bilang boleh merokok, Ustaz. Imam Syaukani nggak salah, yang salah kamu. Kenapa? Imam Syaukani membawakan fatwa itu karena di zaman dia belum ada terbukti rokok itu membunuh. Cuma ditanya apa hukumnya, ngisep asap dikeluarin. Apa hukumnya Pak, ngisep asap dikeluarin? Ya boleh saja kan, karena belum ada penelitian di zaman itu. Tapi sekarang udah 500 tahun setelah Imam Syaukani, penelitian sudah jelas, para dokter sudah jelas, pengetahuan sudah jelas, rokok itu menyebabkan kanker paru-paru, bahkan berapa banyak orang mati karena kanker paru-paru. Lalu tetap berkekeh, enggak pendapat Imam Syaukani. Kalau seandainya Syaukani hidup dan tahu keadaan ini, apakah Syaukani tetap memfatwakan halalnya rokok? Tidak kan mungkin. Karena Imam Syaukani dia kita hargai gitu, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama besar di zaman. Tetapi bukan berarti itu menghalang. Jadi rokok memang dulu ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan mubah. Kenapa nggak sekalian bawa fatwa mubah? Karena memasukkan asap dan mengeluarkan asap mubah. Tapi kan dampak mudaratnya. Jadi yang benar rokok itu haram. Kalau gitu rokok haram sama seperti khamar, Ustaz. Sama-sama haram, tapi kadar haramnya beda. Khamar kadar haramnya orang bisa dicambuk, rokok nggak bisa dicambuk. Jadi haram itu tetap haram, tapi tingkatan haram berbeda-beda. Allah cukup sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.